Aku bangga bersama para aktor kesehatan masyarakat. Halo semua, perkenalkan saya Safitri Mardiana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 1906-292603. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil wawancara saya bersama beberapa aktor kesehatan masyarakat. Tapi sebenarnya, apakah kalian tahu apa itu aktor kesehatan masyarakat? Jadi, aktor kesehatan masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu individu, kelompok, dan juga organisasi yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, berikut merupakan list dari aktor-aktor kesehatan masyarakat yang saya wawancarai. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama ibunda saya yaitu Ibu Maida. Ibunda saya mengandung saya selama 9 bulan 10 hari. Selama ibu saya mengandung saya, beliau rutin memeriksakan kandungannya. Tak lupa, beliau juga selalu memakan makanan yang bergizi. Hingga di tanggal 2 Februari 2001, ibu saya pun melahirkan saya yaitu Safitri Mardiana di sebuah bidan yang bernama Bidan Else yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. Berikut ini ada hasil wawancara saya bersama kader kesehatan yaitu Ibu Dini Amila. Ibu Dini Amila merupakan kader pada posyandu yang berada pada Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ibu Dini Amila telah bekerja menjadi kader kesehatan sejak tahun 2019. Lalu, apa saja sih tugas Ibu Dini Amila selama menjadi kader kesehatan? Yang pertama, Ibu Dini Amila akan melakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan bayi yang datang ke posyandu. Yang kedua, Ibu Dini Amila juga melakukan pendataan terhadap bayi, batita, dan juga balita yang ada di kelurahan tersebut. Dan yang terakhir, Bu Dini Amila juga melakukan jentik-jentik ke rumah warga yang berada pada Kelurahan Cikoko. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama Ibu Dini Amila melalui WhatsApp call. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama bidan klinik yang bernama Kanita Yuliana. Kanita Yuliana atau sering dipanggil Kanita merupakan tenaga kesehatan di salah satu klinik swasta yang berada di daerah Jakarta. Kanita bekerja sebagai bidan di dalam klinik tersebut. Lalu apa saja sih tugas Kanita selama jadi bidan di klinik tersebut? Yang pertama, Kanita bertugas dalam menangani persalinan. Dalam pandemi COVID-19 ini, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 saat persalinan, klinik tempat kerja Kanita akan lebih selektif kepada pasien yang akan bersalin. Selain itu, klinik tempat kerja Kanita juga akan menganjurkan pasien untuk cek lab dan juga swab terlebih dahulu. Klinik tempat kerja Kanita juga menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat loh, di mana setiap tenaga kesehatan diwajibkan untuk memakai gaun, masker, face shield, dan juga handscoot. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya bersama Kanita Yuliana melalui WA Group. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama staf Dinas Kesehatan Kabupaten yang bernama Kak Ananda Putri. Kak Ananda Putri atau sering dipanggil Kak Ananda merupakan pekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Kak Ananda ini bekerja sebagai staf Seksi Kesehatan Keluarga Gizi sejak tahun 2019. Nah, apa sih sebenarnya tugas Kak Ananda selama bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang? Yang pertama itu ada mengelola program gizi seperti penurunan angka stunting. Yang kedua, melaksanakan program-program gizi sesuai dengan RPJMN. Dan yang terakhir adalah pertemuan dengan stakeholder terkait isu stunting dan juga gizi kesehatan masyarakat. Berikut adalah perjalanan cerita Kananda sehingga dirinya dapat bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Awalnya, Kananda perlu melakukan tes tulis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, Kananda juga melakukan tes wawancara dan juga tes psikotes. Setelah menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Kananda pun perlu menjalani beberapa orientasi terlebih dahulu. Selain itu, Kananda pun perlu belajar dengan senior-seniornya yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tersebut.
Selain itu, Kananda pun juga diberikan arahan untuk mempelajari collecting data puskesmas. Dan akhirnya Kananda pun dimandatkan untuk membuat perencanaan kegiatan-kegiatan program gizi dan juga perencanaan keuangan program gizi. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya bersama Kak Ananda Putri melalui WA Group. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Pak Ari. Layanan kesehatan masyarakat itu sangat dibutuhkan perannya di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya orang tua saya yakin dan rela melepas keberangkatan anaknya memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus saya berangkat tahun 92 ke FKM. Terus sama juga ketemu teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera Utara, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu ya. Yang waktu itu yang nggak ada dari Kalimantan, yang nggak ada. Kalimantan nggak ada. Nah, kita ketemu semua, sama-sama belajar, awalnya sama-sama bingung, ya, ini kuliah di FKM ini seperti apa, gitu ya. Kalau belajarnya masih belajar kayak gini ya. Nah, waktu semester 1 belajarnya atau kuliah dasar semua ya, ada fisika, ada kimia, ada biologi, macam-macam ya. Ada agama, ada bahasa Inggris, semua kayak kita sekolah aja gitu. Masa sekolahnya kesehatan masyarakat. Terus setelah itu baru kita dapatkan informasi lebih lanjut. Ya, saya waktu di FKM ngambil peminatannya epidemiologi. Satunya epidemiologi, saya lulus tahun 1997. Saya waktu itu buat skripsi yang belum pernah dibuat oleh mahasiswa S1. Saya bikin judulnya Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kanker. Nah, analisis kebijakan itu belum pernah ada, nggak ada yang mau bisa dicontoh, mau dilihatin, mau rujukannya kemana gitu, belajar sendiri. Teman-teman saya bilang, Ri, kamu ngapain bikin skripsi susah-susah, katanya. Pak Ari merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, di mana Pak Ari juga merupakan alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan peminatan epidemiologi dengan lulusan tahun 1997. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama staf Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Kak Amala Putri. Jadi kerjasamanya bentuknya tuh kayak koordinasi aja, lintas sektor. Jadi kalau kita konteks kesehatan, nanti kita ngasih masukan, kita jadi sebagai pengawas juga gitu kan. Kalau misalnya memang di tingkat kementerian jatuhnya kan sebagai walaupun pelaksana teknis, tapi kita juga punya fungsi pengawasan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kerjasama di tingkat bandara, bukan secara apa ya bahasanya ya, jadi kita bukan di bawah bandara gitu, kita di bawahnya di bawah Kemenkes, di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Jadi yang bisa punya kewenangan untuk aku bahasanya apa ya? Intinya yang bisa punya kewenangan untuk nyuruh atau yang punya anggaran dari mana, atau bisa kayak kita bisa ngikutnya tuh kemana, itu ke Kemenkes gitu. Jadi kalau ke bandara, kalau ke lintas sektor di bandara kan banyak juga tuh dari outbound Angkasa Pura dan lain sebagainya, itu jatuhnya koordinasi gitu. Jadi kita setara. Oh gitu ya Kak, menarik banget sih, ini kayak aku baru tahu juga sih, kayak jujur. Karena katanya kayak epidemiolog ya kan. Kamala Putri atau sering dipanggil Kalala merupakan pekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia UPT Sektor Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Kalala ini juga lulusan FKM UI loh dengan peminatan epidemiologi. Saat ini pun beliau bekerja sebagai epidemiolog ahli pertama di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada refleksi diri saya selama belajar manajemen kebijakan kesehatan. Saya, Safitri Mardiana, yang nantinya juga akan menjadi aktor kesehatan masyarakat, telah memiliki gambaran mengenai aktor kesehatan masyarakat itu sendiri di setiap tingkatannya melalui wawancara yang telah saya lakukan.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.